kita mengambil dari surat, ada beberapa surat ya. Ada surat Hud itu sendiri, dalam surat Hud, ada dalam surat Al-A'raf, ada beberapa surat. Alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahrumah. Baik, kemarin sampai di mana pembahasan kita? Pahala dari Allah. Kemudian berikutnya Nabi Nuh alaihi salam, ini lanjutannya kemarin ya. Makanya kalau kemarin enggak hadir susah nyambungnya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Wa la aqulu lakum 'indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib." Kata Nabi Nuh alaihi salam, aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku tidak memiliki perbendaharaan. Artinya Nabi Nuh alaihissalam, karena kan dituduh dia pengikutnya orang miskin, dia dituduh kalau dia berdakwah hanya ingin mengharapkan harta. Maka aku tidak katakan kepada kalian saya memiliki perbendaharaan, tidak. Saya bukan orang kaya, tidak, dan dia tidak mencari kekayaan. Wala a'lamul ghaib. Kata Nabi Nuh alaihissalam, saya tidak mengetahui perkara gaib. Artinya mereka berandai-andai bahwasanya coba kalau tahu ini itu dan seterusnya. Jadi sebagai dasar mereka atau sebagai alasan mereka untuk tidak menerima wahyu. Jadi kadang-kadang mereka meminta sesuatu yang di luar dari jangkauan manusia. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab, wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui perkara gaib. Artinya seorang nabi saja tidak tahu perkara-perkara gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, berarti jelas ini adalah permainan syaitan. Karena nabi sendiri, bahkan Rasulullah SAW sendiri enggak tahu perkara gaib. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma masana su'. Andaikan saya mengetahui perkara yang gaib, kata Rasulullah SAW, maksud ini cerita yang ada dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, kata Rasulullah SAW, andaikan saya mengetahui perkara gaib, maka saya akan memperbanyak amal saleh dan saya tidak akan ditimpa sesuatu yang buruk. Artinya kita tahu Rasulullah SAW saat perang Uhud kan mengalami kekalahan, bahkan beliau luka, bahkan gerahapnya patah, bahkan sampai berdarah. Banyak sahabat yang gugur di perang Uhud. Andai kan Rasulullah tahu korban sebanyak itu, bahkan dia sendiri mengalami luka-luka, ya ngapain berangkat, ya kan? Ngapain berangkat? Tapi dia nggak tahu perkara gaib. Yang penting dia manusia berjuang, itu saja. Wala aqulu ini malak, dan juga kata Nabi Nuh alaihissalam, saya tidak katakan kepada kalian saya ini malaikat, enggak. Karena orang berandai-andai, coba kalau turun sama dia itu malaikat, atau coba kalau rasulnya dari kalangan malaikat, itu orang kafir. Sama Rasulullah juga begitu. Saat dia berdakwah, laula unzila alaihi malak, coba seandainya turun bersama dia malaikat. Ternyata yang diutus oleh Allah bukan malaikat, tapi manusia. Innama ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Orang kafir berkata, qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Kata orang kafir, ngapain nih rasul nih? Kok orang yang jalan-jalan ke pasar, kok orang yang makan, orang yang minum? Karena mereka berandai, coba rasul itu dari kalangan malaikat. Makanya mereka komplain, ngapain Rasul nih jalan-jalan ke pasar? Karena kan Rasul manusia, dia pergi ke pasar juga, belanja untuk makan dan seterusnya, ya kan? Wadih. Insyaallah. Baik.
Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang kafir klaim, ngapain Rasul ini yang makan, yang minum, terus jalan ke pasar-pasar, ngapain? Nah, mereka tuh berandai coba kalau Rasul itu dari kalangan malaikat. Kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena nggak akan mungkin kita bisa mengikuti malaikat. Karena malaikat itu tidak ada nafsu. Dia tidak makan, tidak minum, tidak beristri. Antum sanggup nggak beristri? Sanggup? Sanggup nggak antum? Sanggup? Akhi, nggak beristri. Akhi sanggup? Hah? Sanggup nggak? Nggak punya istri? Selama-lama sanggup nggak? Nggak sanggup. Mereka nggak ada mikirin saya pengen nikah, nggak ada. Gimana kita mau contoh? Kalau andaikan Rasul yang diutus kepada manusia itu malaikat, gimana kita mau mencontoh? Kan nggak mungkin kan? Nggak bisa kita contoh. Mereka nggak makan, nggak minum. Mereka nggak butuh rumah. Mereka nggak butuh kendaraan. Nggak bisa kita contoh. Oke? Makanya Nabi Nuh alaihissalam, wala aqulu inni malak. Saya bukan malaikat, kata Nabi Nuh. Karena mereka berandai-andai ingin malaikat itu bersama Nabi Nuh, atau Rasul yang diutus di tengah mereka itu adalah seorang malaikat. Kemudian wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal minadh dhalimin. Dan saya tidak mengetahui apa yang diberikan Allah kepada mereka itu sesuatu yang baik. Artinya Nabi Nuh alaihissalam juga tidak tahu perkara-perkara yang gaib, tidak tahu perkara apa yang baik bagi kita masa akan datang, tidak tahu dia. Umpamanya tahu ini yang lebih baik untuk masalah ini, tidak tahu. Ya manusia seperti biasa. Makanya dia kata Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Jadi karena mereka sudah beralasan, istilahnya berbantah-bantah lah dengan Nabi Nuh. Kamu ini miskin, kamu ini orang beriman sama kamu ini orang-orang yang bodoh, orang-orang miskin, orang-orang yang badiar ra'i, orang-orang yang mau nerima dakwah kamu ini hanya orang-orang yang bodoh. Kalau orang cerdas nggak akan mau. Itu menurut ancaman bagi kaumnya. Mereka menganggap orang yang ikut Nabi Nuh ini hanya orang bodoh. Justru sebenarnya yang bodoh mereka, karena mereka nggak menerima wahyu. Karena agama yang dibawa oleh seluruh Nabi jelas bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian Nabi Nuh dituduh orang gila, dituduh orang sesat, macam-macam tuduhan. Maka Nabi Nuh alaihissalam berusaha menjelaskan kepada mereka. Ini metode dakwahnya Nabi Nuh. Ketika dia dikatakan gila, dikatakan bodoh, dikatakan sesat dan sebagainya, dia malah membalas dengan kebaikan. Artinya dia tidak dikatakan gila, dia pun tidak mengatakan kepadanya ente yang gila, enggak. Coba kita kalau dikatakan ente sesat, ente yang sesat, nah kan itu. Kalau Nabi enggak, dia tidak mau seperti itu. Walaupun dia dikatakan sesat, dikatakan gila, dia tetap enggak mau mengatakan ente yang gila, ente yang sesat, ente bapak gila lagi, kan itu. Kalau kita mungkin, Nabi Nuh enggak mau dia seperti itu. Makanya dia mengatakan, qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Hai kaum, aku bukan sesat. Tapi aku hanya membawa risalah Rabbku, tugasku. Oke? Baik. Jadi setelah berdebat, intinya orang kafir itu mendebat Nabi Nuh alaihissalam sebagai alasan untuk tidak menerima dakwah. Makanya biasanya orang yang suka berbantah-bantah itu bukannya menerima dakwah, malah menentang dakwah. Itu boleh tengok nanti. Orang suka debat ini, debat itu dan seterusnya. Itu biasanya orang yang berdebat-debat, suka berdebat, justru malah mengeraskan hati untuk menerima kebenaran. Oke? Nah, jadi kaum Nabi Nuh sengaja membantah Nabi Nuh, dibalas ini, dijelaskan ini, dijelaskan. Intinya mereka nggak mau terima. Mereka beralasan ini, kita bantah dengan dalil. Tetap juga mereka nggak mau terima. Alasnya mereka nggak mau terima sebenarnya. Intinya mereka nggak mau menerima. Itu aja sebenarnya.
Tapi dibuat alasan ini, coba begini, kita hadapan dengan dalil begini. Umpama orang melakukan sesuatu, dalilnya ini, kita jelaskan, oh hadis itu dhaif, bahkan palsu. Karena dia nggak mau nerima, kita katakan palsu, dhaif sekalipun jelas dalil-dalilnya, jelas bukti-buktinya, dia dhaif, dia palsu karena ini terputus gini-gini, dia tetap nggak mau terima. Kenapa? Ya intinya dia nggak mau terima, walaupun kita jelaskan sejelas-jelasnya, mereka tetap tidak mau menerima. Kenapa? Itu tadi suka bantah-bantah. Wadah. Jadi biasanya orang yang tidak mau menerima. Makanya orang yang berbantah-bantah itu, orang yang suka berdebat-debat, itu biasanya hatinya akan mengeras. Maka Rasulullah SAW, wa anna dhamin, kata Rasulullah SAW, aku yang menjamin orang yang meninggalkan mira itu artinya debat-debat kusir. Debat kusir. Saya menjamin baginya di surga, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan berdebat. Yang debat ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menolak kebenaran. Maka biasanya orang kalau sudah sibuk tanya sini, beralasan ini, itu, inti dan seterusnya, itu biasanya orang tuh tidak mau menerima. Tapi kalau orang yang benar-benar mau menerima, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau dia dijelaskan nih, Pak, ini hadisnya dhaif, putus sanadnya di sini. Di sini salah seorang periwayatnya ada orang yang pendusta. Kita jelaskan detail dengan seperti itu, tetap mereka menolak. Karena intinya mereka menolak. Oke? Maka kata mereka, qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, kita sudah sering berdebat. Kata mereka, sudah sering berdebat. Ya kalau intinya sudah kalah berdebat nih. Berdebat gini-gini, dijelaskan begini, dijelaskan itu, mereka sudah terbantahkan sebenarnya dalil-dalil mereka itu, alasan-alasan mereka itu terbantahkan semua. Tapi karena mereka tadi keras kepala, akhirnya bilang gini, hai Nuh, kita sudah banyak berdebat, percuma. Kalau memang ente benar, coba buktikan, mana ente memang seorang rasul, buktikan. Nah, artinya mereka malah minta turunkan azab. Minta turunkan azab. Mana janjimu? Kata kamu kalau memang kafir nanti akan turun azab begini-begini. Mana? Coba buktikan. Nantang mereka. Nantang. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Saya enggak bisa mendatangkan itu. Yang bisa menurunkan azab itu Allah. Kalau dia mau, dia akan turunkan azab. Dan kalau dia turunkan azab, kalian enggak akan sanggup menerima azab itu. Dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum wa rabbukum ilaihi turja'un. Kata Nabi Nuh alaihissalam, sungguh tak bermanfaat lagi nasihatku. Saya sudah berusaha menasihati kalian, tapi kalau Allah menghendaki kalian tidak dapat petunjuk, ya tidak ada manfaatnya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, huwa rabbukum, dialah Allah Tuhan kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Udahlah, kalau saya sudah berdakwah siang malam berapa kemarin? Berapa tahun kemarin? Berapa tahun masa dakwahnya? 950 tahun. 950 tahun masa dakwahnya. Nah, selama 950 tahun dia berdakwah, barulah dia mengatakan apa? Wala yanfa'ukum nushi. Tidak bermanfaat lagi nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum. Saya sudah berusaha menasihati kalian. Saya berusaha mengajak kalian. In aradallahu ayyughyikum, kalau Allah benar-benar menginginkan menyesatkan kalian. Dan ingat, huwa rabbukum, Allah itu Tuhan kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan kembalikan kepada Allah. Ingat itu. Nah, pesan Nabi Nuh artinya setelah lama dia berdakwah, barulah keluar kata-kata apa? Udahlah, ini sudah kehendak Allah. Kalau Allah yang menginginkan kalian itu tidak mendapat hidayah, nasihat saya enggak bermanfaat. Artinya sudah berdakwah 950 tahun. Jangan antum baru berdakwah 2 hari ngajak kawan enggak mau dia. Oh,
karena Allah menghendaki kalian enggak dapat hidayah. Padahal baru 2 hari. Jangan macam tuh. Jangan macam tuh. Nabi Nuh 950 tahun baru. Ini Allah enggak menghendaki lagi. Makanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di atas bumi ini. Artinya sudah 950 tahun. 950 tahun barulah sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ternyata nasihat saya enggak bermanfaat lagi. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah kepada kalian, sama sekali nasihat saya, dakwah saya tidak bermanfaat bagi kalian. Kata Nabi alaihissalam. Tapi setelah 950 tahun ya akhi. Oke? Jadi jangan sampai nanti kita berdakwah baru sehari 2 hari bilang, karena Allah tidak menginginkan hidayah kepada engkau, makanya engkau terlalu sesat. Jangan macam itu. Oke? Sabar dulu. Sepekan. Makanya ulama menafsirkan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Jadi berdakwah itu dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik, ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah wal mau'izah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, ada 3 metode dalam berdakwah. Satu hikmah. Ini metode pertama yang disebutkan dalam surat apa tadi? An-Nahl. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Perhatikan. Allah memerintahkan kita, ajaklah orang, pertama mengajak orang tuh ke jalan Allah. Jangan kepada kelompok, jangan kepada pendapat pribadi, jangan kepada mazhab pribadi. Wadah? Tapi kita mengajak orang kepada Allah. Jelas? Wadah? Nah, apa metodenya? Hikmah. Hikmah. Ulama mereka menjelaskan, hikmah ini artinya ilmiah. Ilmiah. Tahu ilmiah? Artinya kita ngajak orang tuh, ya jelas ini dalilnya ini. Ini haram, umpamanya riba ini haram, ini dalilnya ini. Kemudian kita jelaskan kenapa ini diharamkan. Kenapa? Karena itu keuntungan yang diraih oleh seorang kemudian merugikan orang lain dan seterusnya. Kita jelaskan ilmiah. Kenapa rokok haram? Maka kita sebutkan dalil. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa asinu. Jangan engkau letakkan tanganmu ke tempat yang membahayakan dirimu. Kita bacakan lagi hadis, la dharar wala dirar. Janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu dan juga membahayakan orang lain. Nah, dari mana membahayakan ini? Dari mana kita tahu rokok ini membahayakan diri maupun orang lain? Ya tentu kita bahas secara ilmiah. Siapa yang lebih paham tentang ini? Kedokteran. Kita buka di bidang kedokteran. Ternyata memang menurut ilmu medis, rokok itu memang membahayakan. Nah, umpamanya ini namanya ilmiah. Dibuka lagi umpamanya dari Badan Narkotika Nasional mah. Ternyata rokok itu mengandung narkoba, yaitu khamar. Khamar sedikit pun walaupun kandungannya umpamanya 0,0 sekian mah, qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikitnya dan banyaknya haram mah. Kita jelaskan secara ilmiah. Oh, agar itu namanya hikmah. Wadah? Jadi berdakwah kita mengajak orang dengan ilmiah. Jelas, jangan rokok haram nah langsung gitu. Ya orang yang tadinya sudah 50 tahun merokok tiba-tiba rokok haram. Susah meninggalkannya. Tapi jelaskan dulu gini dan seterusnya. Wadah? Nah, kenapa rokok itu diharamkan begini begitu. Kita bawa semuanya. Mulai dari Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama dan seterusnya. Dilihat dari secara medis, dilihat seterusnya. Kemudian dan seterusnya. Kita buktikan secara ilmiah. Ternyata juga di filter rokok mengandung enzim babi. Itu ada kan? Ada sempat baca juga.
Nah, artinya setelah ilmiah mereka nggak nolak, ya gimana lagi? Akan tetapi juga metode ini juga sebagian mengatakan hikmah itu artinya apa? Butuh waktu. Artinya berdakwah itu bukan harus semudah ini, enggak. Jangan berdakwah itu umpamanya orang tadinya biasa merokok, rokok haram, ingin berubah, belum tentu bisa. Karena enggak semudah ini mengajak orang. Apalagi yang sudah mendarah daging. Apalagi yang sudah puluhan tahun mereka lakukan kebiasaan itu. Susah ya akhi. Makanya kita butuh waktu. Rasulullah juga begitu. Bukan mudah, bukan sebentar Rasulullah membentuk akidah sahabat. 13 tahun di Mekah membina akidah para sahabat. Kemudian baru lagi nanti tambah lagi 10 tahun di Madinah. Masa dakwahnya lama ya akhi. Nabi Nuh 950 tahun. Oke. Kemudian mau'izah dengan nasihat. Mau'izah itu artinya dakwah dengan menyentuh perasaan. Dengan apa? Apa istilahnya itu menyentuh hati. Makanya dengan cerita itu kan mau'izah. Dengan cerita, kisah-kisah itu sebenarnya mau'izah. Mau'izah, nasihat-nasihat yang dengan cara lembut, dengan cara menyentuh hati, yang mengajak bukan tadinya kan kita ilmiah tadi kan lebih kepada akal ya. Lebih kepada akal. Ini mungkin levelnya level orang-orang mahasiswa ke atas lah katakanlah begitu kan, atau orang sudah kuliah. Tapi kalau levelan orang yang tidak sekolah umpamanya, apalagi dia orang-orang tua tidak sekolah umpamanya kan, nah mungkin Pak ini hadisnya palsu Pak, dhaif, nggak nyambung mereka. Oh ini bid'ah Pak, bid'ah nggak dilakukan lagi Pak, nggak ngerti mereka. Oke, makanya ada tingkatan. Maka hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ud'uhum biqadri uqulihim aturiduna ayyukadziballahu wa rasulah. Ajaklah mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Apakah kamu mau mereka mendustakan Allah dan Rasul gara-gara cara kamu berdakwah itu salah? Oke? Baik. Jadi mau itu dengan nasihat, dengan cerita, mungkin memberikan cerita-cerita sehingga dia hatinya tersentuh. Wajadilhum billati hiya ahsan, jadilhum artinya barulah bantah. Ini artinya sebagian menjelaskan dengan ahlul kitab, orang-orang di luar Islam, seperti umpamanya kan ada debat perbandingan agama, itu mujadalah namanya. Oke? Baik. Kemudian setelah selesai berdakwah sekian tahun, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Hai Nuh, sesungguhnya tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman sekarang. Berapa kemarin? 80 orang ya. Anggaplah kita ambil pendapat 80 orang. 80 orang nih. Maka kata Allah turun wahyu. Diwahyukan kepada Nuh alaihi salam, sungguhnya tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman ini. Oke? Nah, setelah lama berdakwah 950 tahun turun wahyu. Udahlah. Nabi Nuh alaihi salam tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman sekarang. Artinya sudah ada penjelasan dalil, sudah selesai. Enggak akan mau kamu apa lagi, enggak akan berdakwah. Makanya tadi sebelum ini ayat sebelumnya apa tadi? Nabi Nuh mengatakan, nasihat saya tidak mempan kalau Allah ingin menyesatkan kalian. Ya sudah endingnya, sudah puncaknya. Makanya turun wahyu. Diwahyukan kepada Nuh alaihi salam, tidak akan ada yang beriman lagi kepada engkau hai Nabi Nuh kecuali yang sudah beriman sekarang. Wadah ya? Wadah ya jemaah? Wadah syabab? Wadah apa artinya kemarin? Wadah apa artinya kemarin? Wadah. Apa artinya kemarin? Jelas. Baik. Kalau Anda bilang wadah ya jemaah, berarti apakah jelas wahai para jemaah? Nah, belajar bahasa Arab sedikit. Kita harus popularkan bahasa Arab. Jangan bahasa Inggris pula yang popularkan. Tapi bahasa Arab enggak kita popularkan, apalagi bahasa Al-Qur'an. Wadah ya syabab? Wadah? Alhamdulillah, masyaallah. Baik, istamir. Kemudian Allah katakan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun kata Allah.
Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sampan, bahtera, membuat kapal. Membuat kapal dari kayu. Dari kayu. Karena zaman dulu ya dari kayu lah. Intinya dari kayu yang enggak seperti Titanic lah itu kan. Buatlah kapal atas perintah kami, atas wahyu dari kami. Artinya Nabi Nuh alaihissalam setelah ada perintah dari Allah untuk membuat kapal, maka dia buatlah kapal tersebut. Dia buat kapal tersebut. Oke. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap kali dia buat ketika dia buat kapal, kan Allah perintahkan untuk buat kapal. Kemudian ketika dia buat kapal, setiap kali orang lewat dia ejek. Ngapain nanti buat kapal di daratan? Memang di daratan buat kapal. Majnun. Majnun. Ya enggak? Buat kapal laut di atas daratan. Ya enggak ada lautan, tapi buat kapal ngapain? Majnun. Gila gitu. Dia ejek. Masa buat kapal di atas daratan, enggak ada hujan, enggak ada laut, kok buat kapal? Majnun. Majnun. Wadah? Dia ejek. Setiap kali orang lewat dia ejek. Ada yang mengatakan buat kapalnya selama setahun. Ada yang mengatakan buat kapalnya selama setahun. Lama ya akhi. Nah ya perahu tidak seperti sekarang. Sekarang aja yang alatnya lengkap buat kapal itu tidak bisa dalam waktu singkat. Proyeknya lama. Oke? Masih? Masih itu artinya oke. Masih? Nah, tambah sedikit lagi sekata. Besok tambah lagi. Masih? Masih? Orang Mesir mengatakan masih itu artinya oke. Masih? Biar terbiasa ya akhi. Antum enggak suka kayaknya bahasa Arab. Suka? Masih? Jangan malu. Biasalah. Enggak usah malu. Kita coba sedikit belajar bahasa Arab. Baik. Setelah diejek buat kapal ejek, apa kata mereka? Kamu orang beriman nih, sekarang kalian ejek kami, besok kami ejek kalian. Ya sekarang buat kapal di atas darat dia ejek. Ngapain buat kapal di atas darat? Majnun. Ya kan kapal tuh di laut, ini di atas darat. Nah, ada lautan tiba-tiba dia buat kapal. Majnun. Tapi kata mereka, sekarang kalian ejek kami, besok kami ejek kalian. Tunggulah saja. Fasaufa ta'lamuna ma ya'tiha 'adzabu yukhzihi. Kelak suatu saat. Fasaufa ini dalam bahasa Arab nih. Nah, singgung sedikit belajar bahasa Arab. Fasaufa. Berarti kan fasaufa atau saufa. Saufa. Ini saufa itu kalau dalam bahasa Inggris namanya future tense. Future tense. You understand? Future tense apa future tense itu? Apa? Future tense apa? Ada past tense, ada present tense, and future tense. Berarti apa itu? Untuk yang akan datang. Wadah? Kan Allah selalu menyebutkan saufa itu kan? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Artinya akan datang. Kelak kamu nanti akan tahu. Wadah? Ini bahasa Arab nih ya akhi. Bahasa Arab nih. Ini bagus nih. Kaidah bahasa Arab. Jadi kita tahu nanti. Saufa ta'lamun, kan Allah mengatakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladhi fihi mukhtalifun. Kemudian kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nah, sama artinya dengan sa. Sa artinya juga akan, future tense juga sama dengan saufa. Seperti alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kan Allah mengatakan alhaakumut takatsur, sungguh kamu telah lalai dengan kemewah-mewahan, dengan kemewahan harta dunia dan seterusnya. Lalai kata Allah. Sungguh kamu telah lalai. Alhaakumut takatsur. Takatsur artinya apa? Takatsur. Takatsur artinya kemewahan harta benda dan seterusnya. Takatsur. Alha artinya kamu telah dilalaikan dengan kemewahan harta benda, dengan kebun, dengan kendaraan, dengan macam-macam lah. Oke? Sungguh kamu telah lalai kata Allah. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir.
kamu telah lalai sampai kamu masuk lubang kubur. Artinya sudah mati baru dia tidak lalai. Makanya Allah ingatkan, kamu sekarang lalai dengan kemewahan-kemewahan, harta benda, kebun, fulus, emas dan seterusnya, kendaraan dan seterusnya. Lalai itu dengan kebanyakan itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk lubang kubur. Maka kata Nabi, andaikan anak Adam itu diberi emas, katakanlah 1 danau, maka dia akan minta kepada danau berikutnya. Dapat lagi, minta lagi. Makanya coba tengok nanti. Orang kalau udah punya kebun sawit 50 hektar, ada informasi orang jual kebun sawit, tengok nanti, dia akan beli itu. Benar enggak? Kan? Kenapa? Tidak ada puasnya memang. Tidak ada puasnya. So, jangan dikira dia punya sawit, udahlah anak cukup 50. Mana ada orang seperti itu. Kalau ada informasi orang jual, apalagi harganya murah, orang terdesak umpamanya kan, dijual murah, seharusnya 1 hektar umpamanya 100 juta, dia jual cuma 80 juta. Oh, dia tambah beli. Tidak ada puasnya. Kapan puasnya? Sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk lubang kubur baru puas. Makanya Allah ingatkan, kalla saum fata'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu nanti kelak kamu akan tahu akibat orang yang lalai dengan hartanya, dengan kebunnya dan sebagainya, nanti akan tahu. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu akan melihat api neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'an na'im. Ingat kata Allah, kelak kamu nanti akan tahu. Kamu kesaat melihat neraka jahanam, kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang pernah kamu miliki sebelumnya, kata Allah. Nanti ditanya kata Allah. Oke? Nah, jadi kata Allah, fasawfa ta'lamuna ayatin. Nanti kata Allah, kelak nanti akan tahu. Mengatakan kepada kaum Nabi Nuh, kelak nanti akan tahu akibatnya. Orang yang mengejek sekarang Nabi Nuh buat sampan, nanti kelak dia akan tahu siapa yang akan mendapatkan azab itu. Siapa yang akan mendapatkan azab. Ya sekarang mereka diejek, ya biarin aja. Tapi tunggulah nanti. Makanya kalau ada orang yang mengejek dakwah, ada yang orang sengaja mencaci maki, mencelah dakwah, atau sengaja menghalang-halangi dakwah, tunggu saja saatnya. Tunggu saja saatnya. Karena Allah akan menyebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Muhammad itu, orang-orang yang sengaja menghalang-halangi orang di jalan Allah. Perhatikan itu. Tunggu aja saatnya. Nanti akan ada masanya di situ. Oke? Bahkan Allah sebutkan, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun adzim. Orang-orang yang menghalangi orang lain berzikir di rumah Allah, bermajelis ilmu di rumah Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang merobohkan masjid. Jadi merobohkan masjid itu bukan bawa eskavator hancurkan, ini enggak. Tapi kalau ada orang bermajelis ilmu di situ, ada orang tahsin di situ, ada orang ibadah, dilarang, enggak boleh. Itu adalah orang yang zalim kata Allah. Apa kata Allah? Bagi mereka azab di dunia. Perhatikan. Bagi mereka azab di dunia, dan di akhir juga akan mendapatkan azab yang pedih. Maka hati-hati, tunggu aja. Maka Allah katakan, fasawfa ta'lamun, kelak kalian nanti akan tahu. Kalau udah turun azab baru tahu. Kalian sekarang minta azab. Mana azab wahai Nuh? Kalau memang ente seorang nabi, seorang rasul, buktikan mana azabnya. Maka Allah katakan, fasawfa ta'lamun, nanti kalian akan tahu kalau sudah datang. Hatta idza jaa amruna, kemudian sampailah waktunya turun azab. Wa faratan nur, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka ila ma sabaqa alaihi qalu wa man amana wa ma amana wa illa qalil. Kemudian setelah katakanlah sudah saatnya kapal ini sudah siap, oke? Dan Allah sudah mulai akan menurunkan banjir. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, bawalah orang yang beriman bersamamu naik kapal, termasuk keluargamu. Keluargamu yang mau ikut bawa, tapi ada yang nggak mau ikut. Siapa? Istrinya dan anaknya siapa kemarin? Kanan.
Oke. Bawa masuk kapal, kemudian bawa sepasang mungkin tak kucing bawa sepasang, kambing bawa sepasang, ya sepasang lah. Nah, intinya Allah katakan bahwa katakanlah sebanyak 80 orang, katakanlah begitu, naik kapal. Kemudian mungkin ada beberapa jenis binatang. Oke? Baik. Kemudian Allah mulailah. Nah, kemudian Allah katakan disebutkan di situ wa qala irkabu fiha bismillah. Naiklah kalian ke dalam kapal dengan nama Allah. Bismillah majriha wa mursaha. Bismillah dengan nama Allah yang telah menjalankan kapal ini, yang membawa bahtera ini berlabuh. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku, Inna Rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku, Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun artinya kalau masih ada orang kafir tadi yang mau naik, ya ajak lagi. Allah tetap ampuni selagi azab itu sudah turun. Dan selagi azab itu belum turun. Belum Isya kan? Belum kan? Isya? Isya? Mak, cepat ini. Ya, serius lah. 20 sekarang. Masya Allah itu. Lewat 23 ini belum lagi. Belum lagi nanti kalau 23. Tambah lagi 2 menit. Ya lagi panas-panasnya dekat. Nanti sejuk, kalau udah sejuk tak sedap lagi. Oke. Baik. Bawa. Orang-orang beriman bawa kata Allah. Ya, bahwa Allah Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Kemudian setelah itu Allah turunkan setelah dia naik berjalan, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Baru 21, itu 3 tapi yang mana satu yang Anda pakai ini? 2 menit lagi ya? 1 menit lagi? Ya 1 menit itu lumayan, sangat berharga. Lalu kapal ini berlabuh di tengah ombak yang menggunung. Kenapa? Karena Allah katakan dari langit turun hujan, oke? Bahkan dari air juga kata Allah dalam ayat lain wa fajjarnal arda uyuna. Wa fajjar, perhatikan kata-katanya, wa fajjarnal arda uyunan. Kami jadikan bumi ini sebagai mata air. Bukan kami munculkan mata air dari bumi, tidak. Perhatikan ya. Kami munculkan mata air dari bumi, bukan begitu, tapi kami jadikan bumi ini sebagai mata air. Wadah? Sampai-sampai zaman dulu kan ada tungku ya. Tungku, bahkan zaman sekarang kan ada untuk model kompor tungku dari tanah liat itu, tahu kan? Kan ada kan yang warna agak kuning-kuning seperti batu bata tuh, apa namanya? Tungku ya. Tungku aja lah biar gampang. Tungku, katakanlah tungku yang terbuat dari tanah liat tuh, sampai-sampai tanah liat yang tungku dari tanah ini mengeluarkan air juga. Oke? Karena Allah jadikan bumi yang namanya bumi ini sebagai mata air. Bukan kami munculkan mata air di bumi, tidak, tapi kami jadikan bumi sebagai mata air. Maka tentu banjir besar. Bumi mengeluarkan air dari mata air, kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Oke? Nah, gimana? Ya tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi sampai kepada tungku yang terbuat dari tanah pun mengeluarkan air. Waktu itu memang banjirnya enggak tanggung-tanggung. Dijadikan bumi ini sebagai mata air, dan Allah turunkan hujan juga dari langit. Makanya Allah katakan wahiyah yaitu kapal tajri bihim fi maujin kal jibal. Yaitu kapal itu akhirnya berlabuh di tengah ombak yang menggunung. Perhatikan, arti ombaknya kal jibal kata Allah. Allah mengatakan saking besarnya ombak ini seperti gunung. Berarti ombaknya bukan ombak biasa. Memang banyak airnya berarti. Tapi berapalah besar kapal Nabi Nuh? Ini kecil.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan karena dia berangkat dengan bismillah. Dia itu berangkat itu Allah yang menjalankannya, menjalankan kapal itu Allah. Jadi seberapapun besarnya ombak walaupun sebesar gunung enggak ada pengaruh. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam bayi dihanyutkan dalam peti di Sungai Nil, enggak ada. Enggak membahayakan Nabi Musa. Sama sekali enggak membahayakan Nabi Musa. Padahal masih bayi, enggak bisa apa-apa, bayi. Masuk dalam peti dihanyutkan Sungai Nil, aman. Sementara Fir'aun dengan pasukan yang gagah, Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam lautan. Nabi Nuh alaihissalam melewati ombak yang menggunung. Wa ya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dia berjalanlah di tengah lautan itu bersama orang beriman yang mana ombaknya seperti gunung. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin. Kemudian Nabi Nuh masih tetap tidak putus asa mengajak anaknya Kan'an atau Yam, diajak. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkab ma'ana, hai anakku, naiklah bersama kami. Yang penting naik dulu, nanti kita bicarakan masalah iman, masalah apa, naik dulu. Masya Allah, seorang ayah itu kan. Ini banjir. Tentu dia sebagai seorang ayah ingin menyelamatkan anaknya. Apa kata jawaban anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Apa kata Nabi katakan anaknya? Saya akan naik di atas gunung, yang bisa menyelamatkan saya dari banjir, kata anaknya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Hai anakku, tidak ada yang selamat pada hari ini. Tidak ada yang selamat dari peristiwa banjir ini kecuali orang disayangi oleh Allah. Itu orang yang dalam kapal tadi. Naiklah nak ke dalam. Jangan engkau bersama orang yang kafir. Enggak, dia enggak mengatakan, hai anakku, ucapkan syahadat dulu baru naik kapal. Enggak, naik dulu. Nanti perkara kamu beriman atau apa atau kafir nanti dulu. Yang penting naik dulu bersama kami. Wadah? Wadah? Wadah syabab? Wadah jemaah? Alhamdulillah. Baik. Jadi akhirnya anaknya tetap bersikeras naik di atas gunung. Namun maka ulama tafsir menjelaskan gunung peristiwa banjir peristiwa terjadi pada zaman Nabi Nuh, seluruh bumi ini ditenggelamkan oleh Allah. Dalilnya itu tadi, anaknya katanya saya akan naik di atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Ternyata gunung pun nggak bisa menyelamatkan dia dari banjir. Berarti banjirnya itu melewati gunung. Wadah? Berarti banjirnya melewati gunung. Berarti itu tempat yang tertinggi di lapisan bumi itu kan tentu kan gunung kan? Ya kalau di atas gunung nggak ada lagi. Gunung pun tenggelam. Makanya doa Nabi Nuh, qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di atas bumi ini. Makanya seluruh manusia habis. Oleh karena itu, kita bapaknya seluruh manusia adalah Nabi Adam. Tapi bapaknya manusia berikutnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh seluruh orang yang tenggelam di zaman yang pada masa zaman Nabi Nuh alaihi salam itu semuanya dibinasakan oleh Allah. Semuanya dibinasakan oleh Allah, enggak ada yang tersisa. Dan yang tersisa hanya keturunan Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wa ja'alna dzurriyyatahumul baqin. Kami jadikan yang tersisa itu adalah keturunan Nabi Nuh. Siapa aja kemarin keturunan Nabi Nuh? Masih ingat? Hah? Coba, kemarin anak Nabi Nuh ada berapa? Udah kita catat kemarin kan? Udah apa belum? Hah? Udah? Apa itu? Siapa aja coba? Siapa aja kemarin? Nabi Nuh. Terus ada 4 orang anak. Satu siapa? Sam. Terus Ham. Terus Yapis. Jangan nengok buku. Ini ujian. Ini nengok buku. Satu lagi siapa? Yam atau Kan'an.
Oke, Yam atau Kan'an. Perhatikan, Allah mengatakan setelah terjadi peristiwa besar, kata Allah yang kami sisakan adalah keturunan Nabi Nuh. Berarti keturunan Nabi Sam ini keturunan siapa kemarin? Arab, Ham, Eropa kira-kira gitu. Ini Afrika kira-kira. Sebagian pendapat ya. Oke. Nah, keturunan inilah yang tersisa. Terus gimana yang katakanlah 80 orang tadi, katakanlah dari 80 orang itu mungkin 70 atau 64 umpamanya, atau 67 umpamanya, atau 64. Gimana yang lain? Nggak ada menghasilkan keturunan. Mungkinlah tua-tua mungkin. Mungkin ya. Makanya nggak ada lagi keturunan. Yang memiliki keturunan cuma ini saja. Oke? Makanya kata Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang kami jadikan tersisa adalah keturunan-keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, katakanlah 80 orang tadi, 64 mungkin udah tua-tua semua mungkin. Udah bopok-bopok mungkin. Enggak bisa lagi memberikan keturunan mungkin. Nah, tapi yang memberikan keturunan inilah. Wadah? Maka banjir itu besar. Akhirnya setelah Allah tenggelamkan seluruh orang kafir, enggak ada lagi tersisa di atas bumi ini. Maka kata Allah, wa qila ya ardu bala'i ma'aki. Kata Allah, hai bumi, hisab air tersebut, telan air tersebut. Surut. Wa ya sama'u aqli, wahai langit berhenti hujan. Udah stop hujan. Bumi telan air, hisab air. Wa qudiyal amru wastawal juri. Akhirnya keputusan Allah sudah terlaksana, sudah selesai. Orang-orang kafir sudah selesaikan oleh Allah. Maka terdamparlah sampai Nabi Nuh di atas bukit Judi. Bukit Judi. Di mana bukit Judi? Ada sebagian mengatakan di Yordania. Allahu alam. Terdamparlah di sana. Nah, setelah terjadi banjir ini, sebagian mengatakan Nabi Nuh masih hidup 350 tahun, 400-an tahun dan seterusnya, tergantung pendapat. Berarti umur Nabi Nuh sekitar 1700 tahunan. Sebagian pendapat umurnya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, setelah terdampar akhirnya selamat mereka. Nabi Nuh tetap minta kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Setelah selamatkan semuanya ditenggelamkan, Nabi Nuh masih minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anak saya Kan'an adalah keluargaku. Dan janji engkau adalah benar, yaitu akan menyelamatkan keluargaku. Tapi dia lupa bahwasanya kecuali yang beriman. Oke? Artinya Nabi Nuh tetap gak putus asa. Sekalipun di dunia ini tidak selamatkan, dia pengen di akhirat nanti ketemu. Itulah kira-kira. Tapi karena dia kafir gak bisa, maka kata Allah, qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Perhatikan, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh tadi berdoa agar Kan'an ini bisa bersatu bersama dia kembali di akhirat. Maka Allah tegur Nabi Nuh, hai Nuh, sesungguhnya Kan'an ini bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih, kata Allah. Karena dia enggak termasuk orang soleh, musyrik. Perhatikan, anak Nabi gara-gara kafir, gara-gara musyrik tetap enggak bisa bersama. Anak Nabi, kita anak siapa? Kita anak siapa? Anak Nabi loh. Anak Nabi, bahkan ulul azmi minar rusul lagi. Bahkan rasul pertama lagi diutus di bumi. Tapi kalau sudah kafir, kalau sudah musyrik, enggak ada lagi. Mau anak Nabi kek, mau anak apa, apalagi anak Pak Wali. Apalagi anak Pak Wali. Kalau sudah musyrik, kalau sudah kafir, tidak ada cerita. Oke? Ini pelajaran bagi kita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, hati-hati. Kalau sudah musyrik, salah satu antara orang tua dan anakmu tidak akan bisa bersatu. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah. Pertama, saat Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, dia kan munafik. Rasulullah karena jiwa pemaaf dialah yang menyebarkan fitnah bahwasanya istrinya yang tercinta, ibunya orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Tersebarlah fitnah. Bayangkan Rasulullah sebagai seorang nabi, seorang pemimpin, tiba-tiba ada informasi sekampung bahwasanya istrinya selingkuh. Mana itu enggak pedih enggak kira-kira? Kita seorang pejabat mah
Seorang katakanlah, tidak usah jauh-jauh, kepala desa lah katakan. Kepala desa lah dulu. Tiba-tiba dapat informasi istrinya selingkuh. Apa enggak hancur hati kita kan? Malunya bukan main itu. Ini disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah sabar. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia mau mati, anaknya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sholatkanlah bapak saya." Dia munafik. Bahkan dialah yang menyebabkan di perang Uhud dari 1000 yang berangkat 300 orang mundur dan jadi berangkat sebab Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Rasulullah, bapak saya mau meninggal nih." Kan kadang-kadang kita kalau ada keluarga nak sekarat kan panggil ustaz kan. Nah, kita panggil ustaz. "Bapak saya buat nak sekarat nih." Dan nak sekarat baru ingat ustaz. Wah, tuh sehat ingat ustaz. Oke. Masih. Apa tadi masih? Masih. Alhamdulillah. Baik. Akhirnya Rasulullah kena jiwa pemaaf, dia enggak mau dendam. Karena kalau pribadinya diusik dia enggak dendam. Akhirnya dia datang. Dia coba mengurusi jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia ingin menyolatkan. Umar bin Khattab pegang Rasulullah. "Jangan ya Rasulullah, dia munafik." Rasulullah tetap bersikeras ingin menyolatkannya karena ada jiwa pemaaf. Makanya kata Allah, "In tastaghfir lahum 70 maratan la yaghfirullahu lahum." Kalau kamu mohon ampun bagi orang munafik 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Artinya Rasulullah awalnya beranggapan seakan-akan kalau 70 kali mohon ampun enggak dapat, tapi kalau 100 kali mohon ampun diampuni, kira-kira gitu. Dia ingin bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga turunlah ayat, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri." Kata Allah, jangan engkau solatkan mereka dan jangan berdiri di atas kuburan mereka. Kenapa? Karena mereka munafik, orang kafir. Nah, kalau sudah musyrik, kalau sudah kafir, tidak boleh berdiri di atas kuburnya, enggak boleh menyolatkannya, enggak boleh mau beristighfar kepada Allah untuk mereka juga tidak boleh. Kata Allah dalam surah At-Taubah, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman mohon ampun kepada Allah bagi orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kerabat dekat. Maka hati-hati kalau ada kerabat-kerabat kita, paman-paman kita, kakek kita, nenek kita umpamanya berbuat syirik, ingatkan sebelum mati. Karena kalau sudah mati, mau nabi pun kita tidak akan bisa menolong dia. Kalau sudah musyrik atau mati dalam keadaan kesyirikan. Wadah? Nah, maka Allah ingatkan Nabi Nuh alaihissalam, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Kata Allah, aku ingatkan engkau, maka jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Dan jangan engkau meminta apa yang kamu tidak tahu. Maka Nabi Nuh alaihissalam, "Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm." Ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau, berlindung kepada engkau dari sesuatu permintaan yang mana aku tidak tahu. Wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuni aku, tidak menyayangiku, maka aku termasuk orang yang rugi. Lalu Allah katakan, "Wahai Nuh, berlabuhlah kalian di sini dengan keselamatan dari kami, keberkahan dari kami atasmu dan atas umat yang bersamamu." Nah, kata Allah, dan umat sebagian kami berikan kesenangan, tetapi mereka tidak mendapatkan azab. Artinya umatnya yang tadi, yang sebelum banjir tadi, diberikan kesenangan oleh Allah, diberikan kemewahan. Bahkan Nabi Nuh diejek orang-orang pemuka mereka, "Hai Nuh, kami mau beriman kepada engkau, tapi orang miskin-miskin yang susah itu singkirkan dulu." Kata orang-orang kaya mereka. Makanya kata Allah, "Berlabuhlah kalian di sini bersama orang beriman bersama engkau, dan ada sebagian umat yang kami berikan kenikmatan, tapi mereka mendapatkan azab." Wadah? Ada memang, ada orang dapat nikmat yang banyak seperti Qarun, dapat nikmat yang banyak, tapi Allah akhirnya apa endingnya? Azab. Fir'aun diberikan jabatan yang tinggi oleh Allah, bahkan dia mengaku, "Faqala ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Dia ngaku jadi Tuhan di Mesir. Makanya kata Fir'aun dengan kesombongannya, maka Allah di endingnya Allah azab dia. Jadi ada umat, sebagian umat itu yang dia diberikan kemewahan oleh Allah, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan dan seterusnya, tapi endingnya azab. Ada orang yang susah,
miskin, melarat, tapi endingnya apa? Mendapatkan nikmat. Masya Allah. Wadih. Apa kata Allah? Tilka min amba'ir rusul. Kata Allah, tilka min amba'il ghaib. Kata Allah menceritakan kepada Rasulullah, itu adalah cerita-cerita ghaib. Artinya peristiwa ini kan jauh sebelum Rasulullah kan. Diceritakan kepada Rasulullah oleh Allah. Tilka min amba'il ghaib. Itu adalah cerita yang kami ceritakan kepada engkau. Ini adalah perkara ghaib. Yang mana kamu nggak tahu, umatmu juga nggak tahu, kisah Nabi Nuh itu nggak tahu. Artinya orang Yahudi, orang Ahlul Kitab pun, orang Nasrani pun tidak tahu detail kisah Nabi Nuh ini. Maka Allah turunkan kisah Nabi Nuh ini melalui wahyu Al-Quran. Maka kata Allah, itu adalah cerita ghaib, cerita umat terdahulu yang mana kamu tidak tahu, umatmu tidak tahu sebelumnya. Tidak tahu dia. Setelah turun wahyu baru kita tahu kisah Nabi Nuh. Oke? Maka dalam satu riwayat, kaum Nabi Nuh di hari kiamat nanti membantah Nabi Nuh. Saat mereka ditanya oleh Allah, "Ngapa ente enggak beriman kepada Nabi Nuh?" Nah, kaumnya yang menentang ini, "Ngapa ente enggak beriman kepada Nabi Nuh?" Nabi Nuh tidak ada berdakwah kepada kami. Nabi Nuh tidak pernah ngajak kepada, membela diri lah istilahnya di hadapan hakim Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh dipanggil Nabi Nuh, "Hai Nabi Nuh, apakah kamu sudah berdakwah?" "Sudah ya Allah, aku sudah berdakwah malam dan siang, berhari-hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Engkau punya saksi?" "Ya." "Siapa saksimu?" "Muhammadun wa ummatuh." Muhammad dan umatnya. Jadi Nabi Nuh punya saksi untuk memberatkan keterangan dia, membuktikan keterangan dia bahwasanya dia sudah benar berdakwah. Sementara kaumnya membela diri. Nabi Nuh tidak pernah berdakwah kepada kami, tidak pernah mengingatkan kami. Maka Nabi Nuh mengatakan, saksi saya ada, yaitu Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya dipanggil Rasulullah dan umatnya. Benar Nabi Nuh berdakwah? Ya. Engkau turunkan Al-Quran kepada kami. Kami beriman kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran engkau sudah menceritakan bahwasanya Nabi Nuh sudah berdakwah malam, siang dan seterusnya. Oke? Karena kami beriman kepada Al-Quran, maka kami yakin Nabi Nuh sudah berdakwah. Akhirnya kaum Nabi Nuh sudah terbantahkan. Oke? Maka kata Allah, itulah adalah cerita-cerita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, yang mana kamu tidak tahu, umatmu juga tidak tahu. Min qablih wasbir, maka bersabarlah engkau hai Muhammad. Cerita ini sebenarnya diceritakan karena Rasulullah SAW berdakwah, sudah lama berdakwah, dapat pengikut sedikit aja. Ceritakanlah kisah Nabi Nuh. Dia lebih lama lagi, 950 tahun. Makanya cerita-cerita, surat-surat yang banyak mengandung cerita itu pada umumnya Makkiyah. Makkiyah itu apa? Periode Mekah. Karena di periode Mekah itu Rasulullah mengalami tantangan, ujian, cobaan, fitnah, caci maki, pengusiran dari kaumnya, bahkan siksaan dari kaumnya, fitnah dari kaumnya, macam-macam. Maka Allah ceritakanlah kisah umat-umat sebelumnya agar Rasulullah termotivasi kembali. Oh, ternyata bukan saya saja yang susah dalam berdakwah, bukan saya saja yang difitnah. Ternyata juga Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi sebelumnya juga difitnah, dicaci maki, diusir dari kampung dan seterusnya. Jika memang pamannya yang menantang dakwah Abu Lahab, Abu Jahal, ternyata Nabi Nuh yang menantang dakwah anaknya sendiri, istrinya sendiri. Akhirnya termotivasi kembali. Oke? Makanya kalau kita berdakwah, banyak-banyaklah baca kisah nabi-nabi terdahulu atau kisah para sahabat terdahulu. Bagaimana mereka itu mengalami ujian, tantangan, cobaan dari umatnya sendiri. Kita ini mungkin nggak merasakan karena kita nggak berdakwah. Untuk diri sendiri aja, benar nggak? Nanti baru kita rasakan kalau kita sudah bergerak. Umpamanya antum mulai mengajak orang sana sini, yuk kita ikut pengajian, yuk kita ini, ayo tinggalkan ini, tinggalkan riba, tinggalkan. Barulah nanti mengalami itu. Tapi kalau kita kalem aja, orang ke masjid, orang mau riba lantaklah situ, orang mau merokok lantak situ, nggak akan ada tantangan. Tapi kalau ada orang merokok, ya akhi, rokoknya haram ya akhi. Antum kalau merokok di surga saja. Di surga merokok, tapi kalau mau ngidupkan rokoknya harus ke neraka dulu. Karena di surga nggak ada api ya akhi. Jadi kalau antum mau merokok di surga nanti masuk neraka dulu. Karena apinya adanya di neraka, di surga nggak ada. Diingatkan gitu kan.
Jadi kalau seperti itu baru nanti ente baru 2 hari sholat, baru terasa nanti. Tapi kalau kita diam aja, nggak ada ekspansi dakwah, nggak ada untuk berdakwah mengajak orang lain, nggak ada mencegah kemungkaran kepada orang, nggak akan ada mengalami tantangan itu. Yang mengalami tantangan itu nanti orang-orang yang benar-benar berdakwah, yang mengajak itu. Cobalah tes nanti, coba tes ya. Kita tunggu informasinya berikutnya. Semuanya. Coba tanya. Antum kalau benar-benar membaca sejarah, bahkan silakan antum tanya para ustaz-ustaz yang benar-benar dengan catatan yang didakwakannya risalah Allah ya. Risalah Allah. Yang disampaikan syariat Allah, Al-Quran dan hadis, itu catatannya. Tapi kalau disampaikan sesuai dengan selera masyarakat, enggak. Masyarakat ini kayaknya hobinya begini, ini disampaikan, enggak akan ada tantangan. Tapi kalau disampaikan dengan syariat, ini halal, ini haram, ini dilarang, ini perintah dan sunnah, itu baru lebih mengalami jawaban dan tantangan. Maka Rasulullah SAW, Allah perintahkan sabar hai Muhammad. Wasbir kata Allah, bersabarlah engkau hai Muhammad. Kena umat-umat terdahulu, nabi-nabi, saudara-saudaramu nabi dahulu yang berdakwah, bahkan mereka mendapatkan tantangan lebih berat. Nabi Ibrahim, bapaknya yang menentang. Rasulullah baru pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu kan, dedengkot-dedengkotnya itu. Nabi Musa alaihissalam, bapak angkatnya yang memelihara dia dari kecil sampai besar, itulah yang menentang dakwah. Nabi Ibrahim bapaknya sendiri yang mengusir. Apa kata bapaknya? Hai Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Hai Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti berdakwah, pergi kamu dari rumah ini, pergi kamu dari sini. Kalau enggak saya akan rajam kamu. Berarti kan bapaknya sendiri yang mengusir. Gimana tuh hati apa itu? Sedihnya hati. Bapak sendiri yang mengusir. Kalau tetangga ngusir, bapak, ibu bapak kita masih mendukung, masih adalah semangat kita kan. Ini bapak sendiri ngusir. Ya Allah, berat perjuangan Nabi Ibrahim. Makanya Allah bilang sabar. Oke? Masih? Ngantuk? Tanas artinya apa? Ngantuk. Tanas itu artinya apa tadi? Tanas apa artinya tadi? Ngantuk. Sleepy. Tanas apa? Ngantuk. Tanas? La, alhamdulillah. Hakan. Serius. Hakan itu kalau bahasa itu serius. Hakan la tanas. Yakin enggak ngantuk? Terpaksa lah Pak nyebutnya. Baik. Berarti kita selesailah kisah Nabi Nuh alaihi salam pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kisah Nabi berikutnya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Karena Nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam, dari keturunan ini nanti muncullah Nabi Hud. Dari keturunan sini nanti. Ya, dari Sam. Dari Sam nanti muncullah Nabi Hud insyaallah. Jadi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Oke? Masih? Bukan nasi dong, masih. Oke, masih? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.